Liburan di Semarang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan bagi Mariani, Dika, dan Feni. Namun kedatangan Tante Mariani justru menyalakan api ketegangan yang tak terduga. Dika, menantu yang tanpa hormat, mulai merasakan perasaan yang membingungkan terhadap ibu mertuanya. Sementara Feni, istrinya, merasa ada yang aneh di antara mereka berdua. Ketika perasaan tersembunyi mulai terungkap, liburan yang semula penuh kebahagiaan berubah menjadi perjalanan emosional penuh dilema, di mana keputusan sulit harus diambil. Akankah mereka bisa mengatasi ketegangan ini, atau hubungan keluarga mereka akan hancur karena perasaan yang tak terungkapkan? Selamat datang, para penonton setia Celoteh Tante, tempat di mana setiap kata, senyuman, dan cerita membawa kita lebih dekat pada emosi yang mendalam. Di sini, kita berbicara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati. Semoga kalian merasa nyaman, terinspirasi, dan penuh gairah dalam setiap celoteh yang kita bagi. Semoga hari-hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan keberuntungan, serta segala impian yang ada di hati kalian segera terwujud. Jangan lupa untuk like, subscribe, share cerita ini, dan beri komentar tentang cerita kami yang menggugah perasaan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, biarkan cerita kita mengalir dan menemani perjalanan hidup kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan biarkan celoteh ini berhenti sampai ke tempat yang jauh. Pagi itu, Semarang menyambut dengan angin yang sejuk dan sinar matahari yang lembut. Mariani melangkah keluar dari taksi dengan anggun, menghirup udara kota yang penuh kenangan masa kecilnya. Meski sudah lama meninggalkan kota ini, aura nostalgia tetap menyelimuti hatinya. Namun, hari ini bukan hanya tentang kenangan. Hari ini, ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga menantunya. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kangen pada rumah lama. Ada rasa ingin tahu yang semakin membara. Dika menantinya di depan rumah, pria muda yang tampan dan cerdas, dengan tubuh atletis yang terlihat semakin sempurna setiap kali ia bergerak. Mariani merasakan getaran aneh di dalam dirinya saat mata mereka bertemu. Seperti magnet yang tak bisa dihentikan, tatapan mereka saling tarik-menarik, meski keduanya berusaha untuk mengalihkan perhatian. Mariani tahu, Dika adalah menantunya, namun di dalam dirinya, perasaan yang telah lama terkubur itu mulai bangkit. "Selamat datang, Tante Mariani," kata Dika dengan senyum hangat, meski dalam suara yang terkesan sedikit canggung. Tante Mariani tersenyum penuh misteri, menyadari betul bagaimana daya tarik yang ia miliki. "Terima kasih, Dika. Aku senang bisa datang," jawabnya. Matanya menyapu seluruh tubuh Dika dengan penuh ketelitian. Dika merasa jantungnya berdebar, sebuah sensasi yang tidak biasa. Seakan ada sesuatu di antara mereka yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Feni, istri Dika, keluar dari dalam rumah dengan senyum ceria, mencoba menenangkan ketegangan yang ada di udara. "Tante Mariani, selamat datang. Ayo, masuk. Semuanya sudah siap untuk makan siang." Meskipun Feni mencoba membuat suasana lebih ringan, Mariani bisa merasakan sedikit ketegangan antara Dika dan Feni. Sesuatu yang tak terungkapkan, namun jelas terasa di udara. Mariani tahu, perasaan itu tidak hanya datang darinya. Dika, menantunya yang tampan itu, sepertinya tidak bisa sepenuhnya mengendalikan apa yang ada di pikirannya. Itu bisa dilihat dari gerak-geriknya yang sedikit terburu-buru, seolah ia berusaha menutupi ketidaknyamanannya. Setelah makan siang, Feni mengajak Mariani untuk berkeliling kota, meninggalkan Dika yang memilih untuk bekerja di rumah. Namun, meskipun Mariani berada bersama Feni, pikirannya terus melayang kembali kepada Dika. Bagaimana dengan pria yang begitu tampan, cerdas, dan penuh pesona ini? Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sebuah dorongan yang lebih dari sekadar hormat pada ibu mertua. Mariani merasa, dalam kedalaman hatinya, perasaan itu mungkin bukan hanya sekadar rasa ingin tahu belaka. Malam itu, setelah makan malam bersama, mereka duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk.
Dika duduk tak jauh dari Mariani. Matanya sesekali meliriknya. Namun dia berusaha keras untuk mengalihkan pandangan. Mariani bisa merasakan ketegangan itu. Seperti dua jiwa yang saling menarik. Namun takut untuk melangkah lebih dekat. Tante, bagaimana liburan ini menurutmu? Tanya Dika, mencoba memecah keheningan. Sejauh ini sangat menyenangkan, jawab Mariani, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang lebih menarik di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar liburan biasa, kata Mariani. Suaranya sengaja ditahan-tahan agar terdengar lebih menggoda. Matanya menatap Dika dengan penuh arti. Dika menatapnya, sedikit bingung, namun hatinya berdebar semakin kencang. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, perasaan yang aneh, yang membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang terlarang dalam interaksi mereka. Mariani tahu betul apa yang sedang terjadi di dalam hati Dika. Dan meskipun ia tahu itu tidaklah tepat, dia tak bisa menahan hasratnya yang mulai membara. Aku rasa aku harus masuk, kata Dika, berusaha mengakhiri percakapan yang semakin menggugah perasaannya. Kenapa buru-buru, Dika? Kita masih bisa bicara, jawab Mariani. Suaranya penuh dengan nada menggoda yang sangat halus, hampir tak terlihat. Dia tersenyum lagi. Tapi kali ini senyum itu penuh dengan makna yang lebih dalam. Dika tersentak. Hatinya semakin kacau. Dia merasa terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Namun semakin sulit untuk dihindari. Sementara Mariani, dengan segala daya tariknya, tahu betul bahwa ia sedang bermain dengan perasaan yang berbahaya. Tapi apakah dia bisa menahan dirinya? Atau justru, semuanya akan mengarah pada perasaan yang tak bisa dibendung lagi? Suasana malam itu semakin panas. Meskipun angin di luar sejuk, hati mereka berdua mulai membara. Dika berjalan cepat menuju pintu rumah, mencoba menghindari tatapan penuh misteri yang dilontarkan oleh Mariani. Namun langkahnya terasa semakin berat. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke teras tempat mereka duduk bersama beberapa menit lalu. Ia bisa merasakan Mariani mengawasinya, dan perasaan itu semakin membuatnya tak bisa tenang. Namun, Mariani tahu betul bahwa Dika tak akan mampu melarikan diri dari perasaan yang mereka berdua simpan. Ia sudah merasakannya sejak pertama kali mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Seringkali, seseorang bisa bersembunyi dari kenyataan, namun perasaan yang tumbuh di antara mereka seperti api yang semakin membesar. Mariani tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dan ia tahu Dika pun tidak bisa. Walau keduanya saling berusaha menjaga jarak, ketegangan yang ada semakin menambah gairah yang tak terucapkan. Keesokan harinya, Feni mengajak Mariani untuk berkeliling kota lagi. Namun kali ini, Mariani merasa tak ada lagi yang bisa mengalihkan pikirannya. Dika terus menghantuinya, bahkan di tengah kesibukan menikmati kota Semarang yang penuh warna ini. Setiap sudut kota membawa kenangan manis baginya. Tetapi kini pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Dika. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, mereka duduk menikmati secangkir kopi hangat. Feni terlihat bahagia, bercerita tentang rencananya dengan Dika untuk masa depan mereka. Tapi Mariani hanya tersenyum tanpa benar-benar mendengar. Matanya melirik ke sekeliling, namun pikirannya tetap berada di rumah, di tempat Dika berada. Kenapa diam, Tante? Tidak suka kopi di sini? Tanya Feni, mencoba menarik perhatian Mariani. Mariani tersenyum tipis. Aku suka, Feni. Hanya saja, pikiranku agak jauh. Feni tertawa ringan. Namun Mariani bisa melihat kecemasan di mata Feni. Pasti banyak hal yang ingin Tante ceritakan setelah sekian lama, katanya, sedikit menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kunjungan liburan biasa ini. Namun Mariani hanya mengangguk pelan. Benar, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan, Feni. Tapi kadang, ada juga hal yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Feni tercengang sejenak, merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Namun ia mencoba untuk tidak mencurigai apapun. Mariani, dengan segala pesonanya, selalu mampu membuatnya merasa tenang meskipun di dalam hatinya ada rasa gelisah yang tak terucapkan. Setelah mereka selesai di kafe, mereka kembali ke rumah. Suasana rumah itu kali ini terasa lebih sunyi,
lebih menegangkan. Dika duduk di ruang tamu, memeriksa laptopnya. Namun matanya sesekali melirik Mariani. Setiap kali tatapan mereka bertemu, seolah ada percikan yang menyala. Dika bisa merasakan sensasi itu, seperti api yang perlahan membakar dirinya. Dan Mariani adalah nyala api itu. Mariani berjalan pelan menuju ruang tamu, sengaja memperlambat langkahnya, memberi waktu pada Dika untuk merasakan keberadaannya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap Dika yang tampak sedang fokus pada pekerjaannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mariani masuk dan duduk di kursi sebelahnya. Kedekatannya yang tak terduga membuat Dika tersentak. Namun ia tak bisa mengalihkan pandangan. "Aku rasa, kamu sedang tidak begitu sibuk, Dika," kata Mariani dengan suara yang begitu lembut namun penuh arti. "Ada banyak waktu untuk berbicara, bukan?" Dika terdiam, merasa seluruh tubuhnya membeku seketika. Mariani hanya tersenyum, tetapi senyum itu terasa seperti sebuah tantangan. Ia tahu, Dika pasti merasa terperangkap dalam dilema yang semakin sulit untuk dihindari. "Apakah kamu merasa nyaman di sini?" tanya Mariani lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menggetarkan. Dika mencoba menatapnya, tetapi kata-kata itu mengusik pikirannya lebih dari apapun. Aku rasa semuanya baik-baik saja," jawab Dika. Namun suaranya sedikit tergagap. Mariani tersenyum lebih lebar. "Begitu ya? Aku merasa, di sini, di tengah suasana yang tenang ini, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tanpa perlu terburu-buru, bukan?" katanya. Suaranya semakin dalam dan menggoda, seakan menyiratkan bahwa kata-kata itu jauh lebih dari sekadar percakapan biasa. Dika merasa tubuhnya merinding. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa menghindari tatapan Mariani, yang kini penuh dengan makna yang semakin sulit untuk disembunyikan. Sesuatu yang lebih kuat, lebih menggoda, berbisik di dalam dirinya. Dan di dalam tatapan mereka yang penuh arti itu, Dika tahu bahwa liburan ini akan menjadi lebih dari sekadar perjalanan keluarga biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa mereka hindari lagi. Setiap pertemuan, setiap kata yang terucap, setiap tatapan yang tak sengaja bertemu, semakin memperdalam perasaan yang tak terungkapkan. Mariani ada di sana, selalu ada, dan setiap detik berlalu semakin menambah ketegangan di antara mereka berdua. Dika merasa terperangkap dalam jaringan emosi yang ia tak pernah perkirakan sebelumnya. Hari itu, Dika terbangun lebih awal dari biasanya. Pagi yang cerah di Semarang hanya memperburuk suasana hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendap di dadanya, menunggu untuk dilepaskan. Ketegangan itu semakin nyata saat ia mengingat kejadian malam sebelumnya, saat Mariani duduk begitu dekat dengannya di ruang tamu. Suaranya yang rendah dan menggoda, tatapannya yang penuh makna, semuanya membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dika tahu, ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Sementara itu, Mariani tidak lebih baik. Ia bangun dengan perasaan yang sama. Semua yang terjadi semalam terus berputar di pikirannya. Suara Dika yang agak tergagap saat mereka berbicara, ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Semuanya memberi isyarat bahwa perasaan mereka mulai mengarah pada sesuatu yang lebih dalam. Mariani tahu bahwa ia sedang bermain dengan api, namun justru itu yang membuatnya semakin tertarik. Ia tahu, ada sesuatu yang harus mereka selesaikan, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu mertua dan menantu. Setelah sarapan, Mariani memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di sekitar rumah. Ia sengaja ingin menikmati ketenangan, namun pikirannya tetap terfokus pada Dika. Saat ia melewati ruang tamu, Dika sedang duduk di sofa, membaca buku, namun pandangannya masih saja terfokus pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Mariani berhenti sejenak di depan pintu, menatap Dika yang sedang fokus pada bukunya. "Sepertinya kamu sedang sibuk," kata Mariani dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Ia berjalan mendekat, sengaja memperlambat langkahnya, memberi waktu bagi Dika untuk merasakan kehadirannya yang semakin menggoda. Dika menoleh dengan sedikit terkejut, namun matanya segera terfokus pada Mariani yang berdiri begitu dekat, memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. "Tidak, aku hanya sedang membaca," jawab Dika,
Suaranya sedikit canggung. Mariani tersenyum dengan anggun. Mungkin ada yang lebih menarik dari buku itu, katanya, dan kali ini suaranya begitu rendah, begitu menggoda. Tatapannya menembus dalam, seolah-olah mengundang Dika untuk merasakan apa yang ia rasakan. Dika merasa tubuhnya merespon dengan cara yang tak bisa dia kendalikan. Setiap gerakan Mariani, setiap kata yang keluar dari bibirnya, semakin membuatnya sulit untuk berpikir jernih. "Apa maksudmu?" tanya Dika, meski ia tahu betul apa yang dimaksud oleh Mariani. "Kadang, ada hal-hal yang lebih menarik dari sekadar buku, Dika," jawab Mariani. Langkahnya semakin dekat. Sekali lagi, ia memberi Dika kesempatan untuk merasakannya, perasaan yang semakin sulit dihindari. Dika terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia ingin mundur, ingin melangkah pergi dari situasi ini, namun setiap inci tubuhnya ingin tetap di sana, di dekat Mariani. Sesuatu yang lebih kuat, lebih menggoda, mendorongnya untuk tetap berada di dekatnya. "Jangan terlalu berpikir, Dika." Mariani melangkah lebih dekat, dan kini hanya ada sedikit jarak di antara mereka. Terkadang, hal terbaik dalam hidup datang tanpa direncanakan. Dika menatapnya. Tubuhnya semakin merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia bisa mencium aroma parfum Mariani yang lembut, dan seolah-olah setiap gerakan Mariani semakin mendekatkan mereka dalam jarak yang tak terukur. Sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Mariani tersenyum, senyum yang penuh dengan rahasia. "Jangan khawatir, Dika. Aku di sini untuk membantu kamu menemukan apa yang kamu cari." Dika merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Suara Mariani, tatapannya, semuanya seperti gelombang yang menghantam dinding ketahanannya. Ia ingin mundur, ingin berkata sesuatu yang rasional, namun ia tak bisa. Perasaan itu terlalu kuat, terlalu menggoda untuk dihindari lebih lama. Namun, Mariani bisa melihat kebingungannya, bisa merasakan dilema yang membingungkan Dika. Ia tahu, pada akhirnya, mereka tidak akan bisa menghindari apa yang ada di antara mereka berdua. Dan perasaan itu, semakin hari semakin menguat. Liburan ini, mungkin bisa lebih dari sekadar waktu untuk beristirahat, Dika, Mariani berkata lagi, dengan senyum yang penuh arti. Ada banyak hal yang bisa kita jelajahi bersama. Bukan hanya kota ini. Dika hanya bisa menatapnya, merasa terperangkap dalam ketegangan yang semakin dalam. Seperti dua jiwa yang saling menarik, namun tak tahu kemana arah mereka akan pergi. Setiap detik berlalu semakin membuat Dika merasa ada sesuatu yang tak bisa lagi dihindari. Mariani, dengan setiap gerakan dan kata-katanya, semakin menjeratnya dalam perasaan yang mengguncang seluruh kesadarannya. Ia tahu, ia tak bisa lagi bermain dengan batasan antara kehormatan dan hasrat yang membara. Semuanya semakin kabur. Hari itu, udara Semarang terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari sudah turun ke peraduannya. Mariani memutuskan untuk mengajak Dika keluar, hanya berdua, untuk menikmati malam yang semakin larut. Feni memutuskan untuk tidur lebih awal karena kelelahan, memberi kesempatan pada Mariani dan Dika untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kota, dengan langkah yang seolah-olah tak bisa berhenti. Dika, yang merasa cemas dengan perasaannya, tak bisa mengalihkan tatapannya dari Mariani. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dan perasaan itu semakin tak terkendali. Mariani, di sisi lain, menikmati setiap detik kebersamaan ini. Setiap kata yang diucapkan, setiap senyuman yang dilemparkan, semuanya seperti permainan yang membangkitkan gairah yang tak terungkapkan. Ia tahu betul apa yang ada dalam pikiran Dika. Mariani bisa merasakan bahwa ia telah berhasil menggetarkan hatinya, dan kini tinggal menunggu kapan Dika akan sepenuhnya menyerah pada perasaan yang sudah lama terkubur. Malam semakin larut, dan mereka tiba di sebuah kedai kopi yang sepi. Hanya ada beberapa meja yang terisi, memberikan kesan intim yang semakin mendalam. Mariani duduk di meja dekat jendela, sementara Dika duduk di hadapannya. Mereka saling berpandangan, dan untuk sesaat, seluruh dunia terasa menghilang. Mariani tersenyum tipis, matanya menyiratkan banyak makna yang hanya bisa dipahami oleh Dika.
Sepertinya kamu tak bisa berhenti memikirkan sesuatu, Dika, kata Mariani dengan suara yang begitu lembut, namun ada ketegasan di dalamnya. Apa itu? Dika merasa tubuhnya merespon kata-kata Mariani, seolah setiap ucapan itu adalah tantangan yang semakin sulit dihindari. Aku hanya berpikir tentang banyak hal, Tante. Jawab Dika. Namun ia tahu betul bahwa kata-katanya itu hanya sebagian dari apa yang ada di dalam hatinya. Mariani tersenyum lebih lebar. Banyak hal? Atau hanya satu hal yang paling mengganggu pikiranmu? Ia mendekat sedikit. Suaranya semakin lembut, semakin menggoda. Aku rasa kamu tahu betul apa yang aku maksud. Dika merasa tubuhnya semakin tergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa Mariani menyadari kebingungannya. Dan ia tak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama terbendung. Tante, kata Dika dengan suara parau. Aku tak tahu lagi apa yang harus kupikirkan. Mariani mengulurkan tangannya. Dengan gerakan yang sangat lembut. Tangannya menyentuh tangan Dika. Dan sentuhan itu mengalirkan rasa hangat yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Jangan berpikir lagi, Dika. Kadang, kita hanya perlu merasakannya. Dika menatap Mariani. Matanya penuh dengan kebingungan dan keinginan yang semakin tak terbendung. Mariani, dengan senyum penuh misteri, mengangkat gelas kopinya perlahan, seolah memberi Dika waktu untuk memutuskan. Namun, tak ada yang bisa menahan perasaan yang semakin membara di antara mereka berdua. Suasana kedai kopi itu semakin terasa panas, seiring dengan kedekatan mereka yang semakin intim. Aku rasa kita berdua tahu apa yang sebenarnya kita rasakan, Mariani berkata. Suaranya semakin rendah dan penuh hasrat. Tapi kadang, kata-kata tak cukup untuk menjelaskannya. Dika merasa tubuhnya semakin kaku, namun di dalam hatinya, perasaan itu semakin kuat. Ia tahu, pada akhirnya, mereka tak akan bisa menahan apa yang sudah lama terpendam. Mariani perlahan menyentuh wajah Dika. Jarinya mengusap pelan pipinya. Gerakan itu begitu lembut. Namun ada kekuatan besar di dalamnya. Dika menutup matanya sejenak. Merasakan sentuhan itu mengalirkan gairah yang tak bisa dibendung. Mariani. Suara Dika terhenti. Namun matanya membuka perlahan. Bertemu dengan tatapan Mariani yang begitu intens. Mariani mendekat lebih dekat. Hampir berbisik di telinga Dika. Jangan takut, Dika. Terkadang, kita hanya perlu mengikuti perasaan yang ada, tanpa harus takut dengan konsekuensinya. Dengan satu gerakan cepat, Mariani mengangkat wajah Dika, mempertemukan bibir mereka dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Dunia seolah berhenti berputar, dan hanya ada mereka berdua, terjebak dalam ketegangan yang semakin dalam. Dika merasa seluruh tubuhnya terbakar, dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menahan perasaan yang membakar dirinya. Ciuman itu, meskipun singkat, menyisakan rasa yang mendalam. Mariani menarik diri sedikit, namun tatapannya masih tetap terpaku pada Dika. Ini adalah awal, Dika. Mulai dari sini, kita tidak bisa lagi berhenti. Dika hanya bisa menatapnya. Tubuhnya masih bergetar dengan perasaan yang begitu kuat. Ia tahu bahwa mereka berada di ujung sebuah perjalanan yang tak bisa dihentikan lagi. Mariani sudah membuka pintu ke dalam dunia yang penuh dengan gairah dan ketegangan yang tak terucapkan. Dan kini Dika berada di persimpangan, antara keinginan yang membara dan kewajiban yang harus ia pertahankan. Ciuman mereka masih terasa di bibirnya, seolah membawa gelombang rasa yang lebih kuat dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan itu harus segera diambil, tetapi tidak ada yang bisa menyiapkan dirinya untuk konsekuensi yang akan muncul setelahnya. Keesokan harinya, udara pagi Semarang terasa lebih berat dari biasanya. Mariani memutuskan untuk pergi lebih awal, berjalan di tepi pantai sambil merenung. Namun, setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menanggung beban yang tak terungkapkan. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi di antara dirinya dan Dika tak bisa lagi diabaikan. Setiap detik, setiap kilasan ingatan tentang Dika, semakin menyakitkan dan menggoda. Perasaan yang terbentuk begitu kuat, namun harus dipertanyakan dengan realitas yang ada. Dika duduk di ruang tamu, memandangi pemandangan di luar jendela, tetapi pikirannya benar-benar terperangkap dalam perasaan yang bergejolak.
Fanny, istrinya, sedang sibuk mempersiapkan sarapan di dapur. Tetapi Dika tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Mariani. Ia merasa bingung dan terpecah. Perasaannya terhadap ibu mertuanya yang penuh dengan gairah dan kedekatan yang tak terduga, dan rasa tanggung jawabnya terhadap istri yang ia cintai. Akhirnya, Dika memutuskan untuk berbicara dengan Mariani. Ia tahu bahwa percakapan ini adalah titik balik. Ia harus mengambil keputusan, dan apapun yang terjadi, kehidupan mereka semua akan berubah selamanya. Ketika Dika mendekati Mariani di pantai, ia bisa melihat betapa tenangnya wanita itu. Meskipun di dalamnya, Dika tahu ada badai yang sama-sama melanda hati mereka. Mariani menoleh, melihat Dika mendekat, dan senyumnya yang tipis seolah mengungkapkan banyak hal. Mereka tidak perlu lagi berkata apa-apa untuk memahami perasaan masing-masing. Dika? Mariani memulai, suaranya lembut, namun ada ketegangan yang sangat nyata. Kita sudah melangkah terlalu jauh. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu. Dika merasa hatinya tersentak. Sebuah rasa perasaan yang sulit untuk dijelaskan, namun begitu jelas. Ia ingin berbicara, ingin melontarkan kata-kata yang rasional, tetapi hatinya tak mengizinkannya. Aku tahu, Tante, jawab Dika dengan suara berat. Seolah-olah segala perasaan yang terkunci dalam dirinya akhirnya keluar dengan cepat. Aku merasa aku terjebak di antara dua dunia, dua perasaan yang sangat berbeda. Mariani menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku juga merasakannya. Dika, tidak ada yang mudah tentang ini. Tetapi kadang, perasaan itu lebih kuat daripada apapun yang bisa kita kontrol. Dika terdiam, menatap laut yang berwarna biru kehijauan di depan mereka. Angin pagi yang sejuk membuatnya merasa sejenak tenang, tetapi kenyataan bahwa ia harus membuat keputusan segera menimbulkan kegelisahan dalam dirinya. Jika kita terus begini, Dika, lanjut Mariani, kita mungkin akan menghancurkan lebih banyak hal daripada yang kita kira. Keluarga kita, masa depan kita semuanya akan terpengaruh. Aku tahu, aku bukan wanita yang mudah untuk dihadapi, tapi kita harus memilih jalan yang tepat. Dika menelan ludah, merasa berat untuk berkata. Namun, ia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, mereka tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Aku mencintaimu, Tante. Akhirnya ia berkata, meskipun kata-kata itu terasa seperti beban besar yang mengalir dari hatinya. Tapi aku juga mencintai Fanny. Aku tidak bisa memilih antara kalian berdua. Dan aku tidak ingin menghancurkan hidup kami semua. Mariani menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Kadang, Dika, cinta itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Tetapi cinta sejati adalah tentang pilihan. Pilihlah apa yang menurutmu terbaik. Dika merasa perasaan yang menggelora di dalam dirinya menjadi semakin kuat, semakin membingungkan. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia buat, itu akan mengubah segalanya. Tetapi, apakah ia siap untuk kehilangan semuanya? Atau apakah ia bisa mengatasi perasaan yang tak terucapkan itu dan tetap bersama keluarga yang telah ia bangun? Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang makan. Suasana terasa berbeda, lebih hening daripada sebelumnya. Dika duduk di meja, menatap Fanny yang tersenyum penuh harap, tanpa tahu apa yang terjadi antara dirinya dan ibunya. Mariani, duduk tak jauh darinya, hanya bisa tersenyum tipis, seakan menyadari bahwa tak ada lagi jalan mundur. Semua yang mereka rasakan sekarang akan membentuk jalan mereka ke depan. Dika menarik napas panjang, lalu akhirnya membuat keputusan yang tak mudah. Ia memutuskan untuk berbicara pada Fanny, mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal di hatinya. Malam itu, ia tahu, adalah akhir dari sebuah babak kehidupan yang penuh ketegangan dan gairah, dan awal dari perjalanan yang baru. Namun, meski ia memilih untuk tetap bersama Fanny, Dika tahu bahwa perasaan terhadap Mariani tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka semua duduk di meja makan dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus, tetapi mereka tahu bahwa perasaan yang mereka simpan selama ini telah mengubah segalanya. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidup mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Dan begitu, perjalanan penuh ketegangan ini berakhir, meskipun bukan tanpa bekas yang mendalam. Dika akhirnya memilih jalannya,
Namun Mariani tahu, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Cinta yang tak terucapkan, perasaan yang terus mengalir di antara mereka, dan keinginan yang semakin kuat, semua itu tetap hidup di dalam diri mereka. Tetapi terkadang, seperti yang Mariani ajarkan pada Dika, cinta bukan hanya soal memilih siapa yang harus kita cintai, tapi bagaimana kita menghadapi konsekuensinya. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang tak selalu mudah, tetapi kita harus berani mengambil langkah, seberat apapun itu. Untuk kalian semua yang mendengarkan cerita ini, marilah kita renungkan bersama. Kadang hidup membawa kita ke persimpangan yang penuh dilema, dan hanya dengan keberanian untuk menghadapi perasaan kita sendiri, kita bisa menemukan kedamaian. Jangan biarkan ketakutan atau penyesalan menghalangi langkah kita. Kehidupan penuh dengan kesempatan, dan seringkali, keberanian untuk mengikuti hati adalah yang membawa kita pada jalan sejati. Sebagai penutup, aku ingin mengirimkan doa penuh cinta dan harapan untuk kalian semua, para sahabat setia celoteh tante. Semoga kalian selalu diberikan kebijaksanaan untuk memilih jalan terbaik, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Semoga cinta yang sejati senantiasa menghampiri hidup kalian, tanpa perlu takut atau ragu. Semoga setiap langkah yang kalian ambil membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dan jika cerita ini menggelitik hati kalian, jika perasaan kalian terombang-ambing dan terhubung dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dengan orang-orang yang kalian sayangi. Bagikan kisah ini hingga ke ujung dunia, karena siapa tahu, mungkin di suatu tempat, ada yang merasa terhubung dan mendapatkan kekuatan dari cerita ini. Tulis komentar kalian di bawah ini. Aku ingin tahu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang kalian ambil dari perjalanan emosi ini. Sampai jumpa di celotehan berikutnya, dengan cerita yang selalu menggugah, sensual, dan penuh dengan makna.